Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah Ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, hari ini kita belajar tematik kembali ya anak-anak solihah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi kalimat petunjuk. Hari ini kita sudah sampai di tema baru loh anak-anak solihah, yaitu di tema 1F atau tema 6. Nah, hari ini kita belajarnya di buku baru ya anak solihah. Silahkan dibuka bukunya tema 1F subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami tentang kalimat petunjuk. Yang kedua, yaitu siswa dapat mempraktikkan suatu kegiatan berdasarkan kalimat petunjuk. Lalu, apakah kalimat petunjuk itu? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu secara urut. Kalimat petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengikuti caranya dengan benar. Nah, berikut ini Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri kalimat petunjuk. Yang pertama yaitu kalimat disusun secara urut. Nah, jadi kalimat petunjuk itu dibuatnya harus beruntut. Mulai dari awal sampai akhir. Tidak boleh dibuat secara acak ya anak solihah, jadi harus urut. Mulai dari langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah yang halus. Nah, anak-anak solihah Ustazah kan sudah pernah belajar tentang kalimat perintah. Lalu bagaimanakah contoh kalimat perintah yang halus? Jadi maksudnya kalimat perintah yang halus itu berarti menggunakan bahasa yang sopan anak solihah. Dan contoh kalimat perintah yang halus yaitu kalimat atau kata kerjanya biasanya diakhiri dengan kata lah atau kan. Contohnya, cucilah sayur di air yang mengalir. Atau contoh yang lain yaitu rapikan selimutmu terlebih dahulu. Dan masih banyak yang lain. Nanti Ustazah akan berikan contoh kalimat petunjuk. Ciri yang ketiga yaitu kalimat yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Maksudnya yaitu kalimat yang digunakan tidak boleh membingungkan, harus yang mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, berikut ini Ustazah akan memberikan contoh kalimat petunjuk. Contoh yang pertama yaitu contoh petunjuk merapikan tempat tidur. Nah, petunjuk merapikan tempat tidur yang pertama yaitu lipatlah dulu selimutmu. Nah, tadi Ustazah menjelaskan bahwa salah satu ciri kalimat petunjuk yaitu menggunakan kalimat perintah yang halus. Nah, contohnya seperti yang Ustazah bacakan berikut ini, lipatlah. Nah, lipatlah itu kata kerjanya diakhiri dengan kata lah atau kan. Jadi kalimat petunjuk itu menggunakan kalimat perintah ya anak solihah, tetapi yang halus. Kemudian langkah yang kedua yaitu tepuk-tepuklah bantalnya. Langkah yang ketiga yaitu tariklah spray ke pinggir kasurmu. Langkah yang keempat, simpanlah kembali bantal dan selimutmu di kasur dengan rapi.
Nah, Ustazah akan berikan contoh kalimat petunjuk yang kedua, yaitu contoh petunjuk mencuci piring. Coba siapa yang biasanya di rumah membantu Umi atau Abi mencuci piring? Insya Allah anak solehah Ustazah, anak yang rajin ya, yang mau membantu Umi dan Abi mencuci piring di rumah. Nah, petunjuk mencuci piring yang pertama yaitu buanglah sisa makanan ke dalam tempat sampah. Yang kedua, siapkanlah mangkok berisi sabun yang telah diberi air. Yang ketiga, cucilah gelas dan piring dengan air sabun. Lakukanlah dengan hati-hati. Yang keempat, bilaslah dengan air bersih, gunakan air seperlunya. Yang kelima, laplah gelas dan piring basah dengan kain kering dan besi. Dan yang keenam yaitu simpanlah gelas dan piring pada raknya. Nah, itu dia contoh kalimat petunjuk. Ustazah memberikan dua contoh petunjuk, yaitu yang pertama petunjuk merapikan tempat tidur, dan yang kedua yaitu petunjuk mencuci piring. Nah, tugas kalian hari ini yaitu kerjakan halaman 9 di buku tema 1F, ayo bercerita. Ceritakanlah kembali cara mencuci piring dengan kalimatmu sendiri. Nah, coba dibuka bukunya halaman 9. Kalian silakan tulis kembali cara mencuci piring menggunakan kalimat kalian sendiri. Jadi tidak harus sama seperti yang dicontohkan Ustazah. Boleh kalian tuliskan cara-cara mencuci piring seperti yang kalian lakukan biasanya di rumah. Jika di buku kalian langkah-langkahnya tidak muat, bisa kalian tulis di buku tulis ya nak solihah. Nanti kalau sudah silahkan difoto dan dikirim ke Ustazah Ratna secara japri. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan anak-anak solihah.